Memposisikan diri sebagai pionir smartphone yang menggunakan prosesor Snapdragon 720G dan memakai layar dengan refresh rate 90Hz di kelas middle end tentunya menjadi nilai jual lebih buat Realme 6 Pro ini. Bukan hanya itu saja, masih ada sisi lain yang menarik dari HP ini. Dari segi desain, casing belakangnya ini berbahan kaca dengan tampilan efek kilat. Ya, varian ini namanya Lightning Red. Menawan, kombinasi hitam dan efek kilat merahnya memberikan kesan elegan. Pinggiran frame berbahan logam yang dibentuk membulat untuk kesan lebih ramah di tangan. Di sisi kanannya ada sensor fingerprint yang punya respon sangat baik. Bagian depan terhampar layar IPS berukuran 6,6 in beresolusi Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang diproteksi Gorilla Glass 5. Jarang sekali ditemukan HP dengan harga 4 jutaan sudah punya refresh rate tinggi yang bikin lebih nyaman menatap layar meski di scrolling cepat sekalipun. Kalau khawatir konsumsi daya berlebih, bisa pilih ke 60Hz saja. Untuk kalian yang punya tangan agak mungil, mungkin kegedean memegang HP ini. Tapi so far, dengan layar lebar ini udah enak banget nonton video atau streaming film. Layar tajam, warna pun terbilang cakep. Spesifikasi Realme 6 Pro yang saya ulas ini ditenagai prosesor teranyar Snapdragon 720G, RAM 8GB, ROM 128GB, kapasitas baterai 4300 mAh, dan untuk operasi sistemnya sudah pakai basic Android 10 dengan tampilan Realme UI. Ya, tampilan Realme UI ini enak banget, minimalis, lebih ringan. Banyak fitur yang disematkan pada sistem UI ini, seperti untuk kemudahan penggunaan ada pengaturan tipe navigasi, Smart Sidebar, Assistive Ball, dan Gesture Motion. Untuk keamanan, selain fingerprint tadi, ada fitur App Lock, Keep Space, dan lainnya. Dari segi tampilan, fitur Dark Mode tentunya pasti ada di sini. Lalu mengubah warna suhu layar juga bisa. Yang terbaru ini ada Oshi Vision Effect, fitur yang mengubah tone warna lebih colorful pada layar. Tapi, fitur ini hanya berfungsi di beberapa aplikasi saja. Yang tak kalah menarik, fitur pengubah font dan ukuran tampilan layar juga ada. Ini biasanya saya setting rata kiri atau dibikin small, agar semua menu dan tampilan aplikasi nampak full dalam satu layar. Ya, seperti ini. Nah, yang suka nonton Netflix, HP ini juga support tampilan SD loh. Tambah keren lagi nih, ada juga fitur Dolby Atmos. Ya, fitur audio mewah ini bisa kalian pilih untuk kategori movie, gaming, musik, atau pilih default di smart saja. Kualitas audio yang dihasilkan Realme 6 Pro ini terbilang cakep, berikut contohnya. Kombinasi spesifikasi dengan UI yang digunakan meraih skor Antutu 279 ribuan. Bahkan kemarin ada yang 281 ribuan. Ya, skornya melebihi skor Snapdragon 730G dan mendekati raihan skor prosesor gaming MediaTek G90T. Pastinya dengan raihan skor segini, gak usah ragu buat main game 3D berat sekalipun. Di sini saya coba main game Call of Duty Mobile, bisa dibilang gameplaynya stabil dengan grafik yang tajam. Untuk aktivitas sehari-hari gaya fun, baterai 4300 mAh Realme 6 Pro ini terbilang cukup meskipun kita setting layarnya di 90Hz. Pagi cabut charger, malam hari masih ada sisa 10 atau 15%. Meskipun main game secara intens, baterai mulai sekarat, tenang. Dengan fitur 30 watt fast charge, Realme 6 Pro ini lebih cepat terisi, hanya memerlukan 1 jam saja untuk proses chargingnya. Bahkan sambil digunakan saat main game, bakal lebih cepat terisi. Hal terakhir selanjutnya soal kamera. Di bagian belakangnya ini ada AI quad kamera dengan kombinasi lensa ultra wide 8MP aperture f2.3, lalu kamera utama 64MP aperture f1.8, berikutnya lensa telefoto berukuran 12MP aperture f2.5, dan paling bawah lensa makro berukuran 2MP aperture f2.4. Sedangkan kamera depan dengan desain in-display screen ada lensa ultra-wide 8MP aperture f2.2 dan lensa wide 16MP aperture f2.0.
Mungkin sebagian ada yang bingung kenapa saya sebut angka aperture pada kamera. Secara hitungan semakin kecil angka pada aperture, maka semakin besar bukaan lensa yang bisa menerima cahaya lebih baik daripada kamera dengan angka aperture yang lebih besar. Misal, aperture f1.8. Bisa coba ngulik efek ala light trail seperti ini. Foto selfie di siang hari atau di tempat dengan cahaya yang bagus, untuk kamera utama cakep lah. Warna terlihat natural, tajam, dan cerah. Tapi kalau malam hari atau kondisi memang terlalu gelap, lebih baik pakai fitur screen flash-nya agar noise tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk videonya Realme 6 Pro ini punya fitur UIS yang bikin video lebih stabil dan bisa merekam video dengan fitur bokeh secara real time. Dan ini adalah video dari kamera belakang Realme 6 Pro. Ya, sampelnya ini. Saya setting resolusinya Full HD dengan frame rate di 60 fps. Dan ini adalah video kamera belakang dengan fitur bokeh 90%. Ya, seperti ini visualnya, kualitasnya seperti ini. Nah, kalau yang ini sampel video kamera depan Realme 6 Pro dengan settingan Full HD di frame rate 30 fps. Jangkauan tangan saya seperti ini ya. Jangkauan tangan saya sudah maksimal. Dan lebar dari kameranya adalah contoh video bokeh kamera depan dengan ukuran bokeh 80% ya, seperti ini. Oke, di penghujung video, Realme 6 Pro ini memberikan fitur dan spesifikasi yang cukup maksimal di kelasnya.
Meski banyak yang mengeluh layar bukan AMOLED dan tidak support NFC, tapi masih ada sisi yang lebih baik dibanding kompetitor dengan harga yang sama. Sekian saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah undur pamit, wassalam.